Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners. Hari ini saya Hasim Arfa, host Tribun VIP, akan memandu Anda dalam program acara Tribun VIP bersama Chief Business School Universitas Ciputra, Makassar, Bapak Tony Antonio. Dan Bapak Tony sudah ada di samping saya. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak Hasim. Gimana Pak kabarnya? Baik, sehat. Sehat Pak. Di Makassar sudah lama Pak? Saya pulang balik Pak, Makassar Surabaya. Jadi sekarang ini udah sebulan lah di sini. Tapi nanti berapa hari pulang Surabaya balik lagi gitu. Siap Pak. Di Makassar gimana Pak aktivitasnya selama menjadi chief di sini, jadi ketua? Jadi tugas utama saya sebetulnya mempersiapkan sekolah bisnis ini. Jadi kita kasih nama sekolah bisnis gitu ya, atau kerennya tuh Universitas Ciputra School of Business. Ya sebetulnya sekolah bisnis seperti pada umumnya, cuman kita memang mengusung beberapa hal yang berbeda saja gitu. Jadi ya itu merek dagangnya itu UC School of Business gitu. Itu ada alasannya juga karena memang banyak belajar dari UC Surabaya kan. Iya. Universitas Ciputra Surabaya jadi bawa ke sini. Belum sampai revolusi sih, tapi kami mengadopsi, ya mungkin ini disclaimer kali ya. Disclaimer mengadopsi revolusi atau perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Pak Menteri. Jadi kami mencoba mewadahi terus melakukan apa yang bisa kami lakukan gitu. Kebetulan kan sekolahnya baru sehingga bisa direncanakan dari awal dengan lebih cermat. Jadi semacam menjalankan aja apa yang dicetuskan oleh Pak Menteri, revolusi pendidikannya dalam bentuk Merdeka Belajar Pak gitu. Ya istilahnya kalau perguruan tinggi kan kampus merdeka ya. Iya betul. Kampus merdeka, jadi kampus merdeka itu kan anak-anak diberi kesempatan belajar di luar kampusnya. Nah kami merancang hal itu, tentu karena kami baru maka lebih mudah kan. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, kami punya pengalaman, saya terutama pribadi karena merintis di Surabaya sudah 15 tahun, jadi semua best practice-nya itu dibawa ke sini. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, kita juga memahami situasi Makassar, situasi Surabaya, situasi Jakarta kan berbeda. Betul. Jadi bagaimana memasukkan konteks Makassar ini ke dalam pembelajaran kami begitu. Jadi gimana Pak? Saya tertarik nih. Gimana konteks Makassar yang masuk ke? Ya kita lihat misalkan contoh ya Pak ya. Di Makassar ini yang kalau bisnis itu apa misalkan kuliner. Kulinernya kan beda. Betul Pak. Kuliner beda. Kemudian juga kami mendapat masukan juga bahwa sebetulnya turisme pariwisata di sini cukup baik. Maka kami juga membuka bisnisnya ada spesialisasinya. Jadi proyek-proyek bisnis itu ada spesialisasi, bisa spesialisasi kuliner, bisa spesialisasi digital bisnis, bisa spesialisasi komunikasi, bisa spesialisasi tourism gitu. Jadi ini sekolah bisnis seperti sekolah bisnis umumnya ada standarnya. Kan sudah ada standar dari Dikti. Itu ada standar, kemudian kita masukkan Merdeka Belajar untuk memperkaya, tapi kami juga memasukkan spesialisasi supaya anak-anak boleh punya pilihan. Satu jurusan tapi maksudnya proyek yang dia kerjakan itu tentang apa gitu. Misalnya Pak, saya punya bisnis coto nih. Ini sudah turun-temurun nih. Ya. Dari orang tua. Masuk ke sini, boleh nggak saya kembangkan? Boleh. Begitu. Jadi nanti di mentor apa yang mesti dikembangkan. Jadi selain spesialisasi jenis bisnisnya, kami juga melihat bahwa pengalaman selama 15 tahun itu memperlihatkan bahwa sekolah bisnis itu lulusannya itu katakanlah ada 100 orang yang lulus ya. Kami ini melakukan survei soalnya di Surabaya dan saya yakin juga di sini tidak jauh berbeda. Maksudnya di Indonesia lah ya. Kalau 100 orang yang lulus jadi alumni, maka 30 orang itu kalau kita belajar entrepreneurship, belajar kewirausahaan, maka 30 orang akan meneruskan usahanya sendiri yang dia pelajari, yang dia latih gitu kan. Biasanya kan cepat berubah. Betul Pak. Nah itu 30 orang. Yang 30 orang lainnya itu akan meneruskan bisnis orang tuanya. Nah lalu 30 orang lainnya itu yaitu bekerja seperti biasa.
Nah, pengalaman yang itu membuat kami menyusun sebuah kurikulum yang kan setiap orang boleh memilih. Ya, Tidak betul. bisa dipaksa, Pak. Nggak boleh dipaksa, kamu mesti bisnis soto, nggak bisa lah. Gitu. Atau kamu mesti meneruskan bisnis orang tua, atau saya mau bekerja, atau kamu tidak boleh bekerja, nggak bisa. Jadi kami memberkapi, tapi kami tidak bisa punya keleluasan penuh sehingga ini dibentuk semacam spesialisasi atau jalur-jalur khusus gitu, Pak. Jadi tugas-tugasnya lah yang diarahkan ke sana. Jadi ya kalau Oh, masih ada 10% lagi, Pak. 30 kan. Yang 10 apa gitu? Iya. Yang 10 macam-macam, Pak. Ada yang jadi dosen, ada yang tidak melamar kemana-mana tapi tunggu dilamar gitu kan. Jadi intinya mereka berbisnis intinya setelah dari sini. Karena ini sekolah bisnis, kita harapkan bisa berbisnis sendiri, bisa berbisnis meneruskan orang tua, atau memang mempunyai jiwa bisnis tapi bekerja di orang lain. Itu juga sah, Pak. Sah juga. Artinya karir, karyawan gitu kan. Karena ada yang disebut istilahnya corporate entrepreneur. Entrepreneur, seseorang yang berjiwa entrepreneur tapi bekerja di korporasi yang lain kan. Kan kita tidak tahu gitu kan. Kalau dia tidak, orang tuanya bukan pebisnis, dia kan nggak punya apa yang diteruskan gitu kan. Betul. Dan mungkin dia juga passionnya, Pak, beda juga dengan teman-teman lainnya. Betul. Ya nanti memang kita juga harus melihat bahwa anak-anak itu passionnya kemana, bakatnya kemana gitu kan. Harus dilihat semua sih, Pak. Tapi yang pasti kami berikan beberapa pilihan-pilihan. Karena generasi sekarang generasi yang suka memilih, Pak. Betul. Jadi terserah dia, karena dia berpikir, Pak, saya kan juga termasuk generasi itu ya. Saya yang jalani kok. Ya, saya harus bertanggung jawab dengan diri saya sendiri juga. Seperti itu mungkin generasi sekarang, Pak. Ya. Jadi mereka cari uang sendiri, ya mereka nikmati sendiri. Ya, ya memang milenial begitu ya. Iya. Tapi itu semua anak-anak kita, Pak. Dengan semua keberbedaannya, justru memperkaya pendidikan ini sebetulnya. Siap. Nah, Pak, saya banyak melihat sekolah bisnis Ciputra di Makassar ini melalui Instagram. Bahkan ada juga di TikTok, Pak, saya pernah lihat. TikTok ya. Di TikTok juga. Di platform media sosial lah. Nah, untuk saat ini gimana sih perkembangan School of Business Makassar ini? Jadi ada beberapa hal, Pak. Yang tadi Bapak tanya kan marketingnya, lalu persiapannya ya. Ya. Dari segi persiapan, ya 90% sudah siap. Kalau kurikulum sudah siap, Pak. 90% Tribunars sudah siap. Ya 90% tuh masih ada 10% kalau Bapak lihat sekeliling sini, tinggal interiornya gitu kan. Nah, lantai 1 sudah hampir selesai, lantai 2 perpustakaan tinggal masukin buku-bukunya gitu kan. Nah, lalu nanti lantai 7 kami ada auditorium juga gitu kan, seperti untuk kumpul, kuliah besar, kuliah apa. Harapan coronanya cepat berlalu sih Haji. Kalau persiapan kita hampir rampung, rencananya September kita sudah mulai kuliah. Nah, September tuh, Nas. September mulai kuliah itu kuliah pertama, perdana mungkin ya. Nah, lalu mengenai tadi TikTok segala macam itu, memang kami mencoba cara lain dalam mensosialisasikan program kampus kami itu kan. Mungkin bukan memasarkan, lebih baik mensosialisasikan ya. Mensosialisasikan apa yang kami lakukan, apa yang kami siapkan. Kami tahu bahwa kami baru di sini. Sebelumnya saya udah kulo nuwun sih Pak sama Dikti, sama Ibu Rektor Unhas. Dari 2 tahun lalu sudah kulo nuwun minta izin mau masuk gitu kan Pak. Jadi kami juga belajar, tidak juga membuat produk yang sama dengan sekolah-sekolah di sini. Produk kami berbeda, sehingga kami pun mencoba sosialisasi yang berbeda, program yang beda disosialisasikan yang beda, dan kami melihat bahwa yang paling efektif adalah marketing. Salah satunya adalah marketing melalui sosial media. Ya, semua sosial media kita masukin sih Pak. Sama lah seperti Tribun. Siap, Pak. Platformnya kan banyak Pak. Semua platform. Jadi saya juga kami mencobalah banyak belajar juga di sini hal baru. Walaupun sebetulnya sudah disurvei juga semua Pak. Tapi yang TikTok sekarang orang lagi baca, yang apa yang bisa dibaca oleh adik-adik SMA itulah kita coba masuki. Iya Pak, karena kan sosialisasinya Pak, adik saya Pak yang SMA tanya, ada universitas baru di Makassar ya? Ya. Lewat TikTok tuh Pak. Ya, lewat TikTok, lewat Instagram, lewat macam-macam lah Pak. Siap Pak.
Nah, kita masuk Pak ke perjalanan karirnya sedikit dari Pak Tony. Pak Tony kan ini berasal dari Sukabumi, SD, kemudian sampai SMA, menyelesaikan semua studi di Sukabumi. Nah Pak, di Sukabumi itu kan lebih banyak ke perkebunannya, ke perkebunan tehnya. Ya. Pak Tony sendiri kok ndak berpikir ke arah sana, justru mau menjadi pendidik Pak? Oke. Waktu SMA sih belum ada cita-cita jadi pendidik sih Pak. Oh iya. Waktu SMA cita-cita pendidik. Sukabumi saat itu yang banyak selain kebun teh itu Pak, siswa militer. Ada akademi kepolisian di situ. Kepolisian. Jadi yang paling banyak lewat akademi kepolisian. Jadi kita lihat, oh ada juga sekolah polisi gitu kan. Tapi waktu itu sih sederhana saja Pak. Kita ingin berpendidikan lebih gitu kan daripada SMA. Mencarilah sekolah gitu kan. Paling-paling saat itu kalau nggak ke Bandung atau ke Jakarta gitu kan. Nggak terlalu banyak. Itu tahun 70-an sih Pak. Tahun 70-an. Akhirnya dapatlah di Jakarta gitu kan. Saat itu juga tidak seperti sekarang jurusan itu banyak ya. Dulu itu tidak terlalu banyak. Jadi akhirnya masuk jurusan teknik gitu kan. Teknik elektro. Nah, sebetulnya proses menjadi pendidik itu ketika hampir-hampir lulus itu Pak. Jadi saya diajak oleh dosen itu untuk menjadi asisten lah Pak ya. Asisten mengajar itu sejak semester 5 itu. Kalau dulu kan 10 semester Pak. Sekarang kan 8, dulu 10 semester. Semester 5 itu diajak untuk mengajar gitu kan. Jadi dia mengajar, saya mendampingi, terus dia 2 jam mengajar, saya 2 jam asistensi atau responsi gitu kan. Nah dari situ timbul minat belajarnya gitu kan. Ringkasnya sih begitu sih. Kemudian ketika sudah lulus, saya mendapat beasiswa untuk melanjutkan di Australia. Nah, dengan ikatan dinas balik ke kampus lama gitu kan. Jadi di kampus pertama? Di kampus pertama di Universitas Pancasila Jakarta. Iya. Setelah dari situ Pak, gimana dari ceritanya langsung masuk? Ke Surabaya. Oh langsung ke Surabaya? Iya. Gimana Pak ceritanya sehingga bisa bergabung di UC Surabaya? Jadi sekitar saya kembali 2003 awal, kemudian 1993 bukan 2003, 1993. Salah waktunya. 1993, kemudian sekitar 2005 awal itu singkatnya bertemu dengan Pak Ci lah. Pak Ci share saya mau mendirikan perguruan tinggi gitu kan. Perguruan tinggi ini tentu karena saya untuk entrepreneur, perguruan tinggi ini diharapkan bercirikan entrepreneur. Lalu kami menyusun tim, ada timnya bukan saya sendiri, ada sekitar 4 orang, 5 orang menyusun tim, lalu menyusun konsep pendidikan entrepreneur itu bagaimana. Nah itu di Surabaya tempatnya. Kenapa di Surabaya? Karena di situ ada lahan seperti lahan di Citraland sini, di Surabaya juga ada Citraland yang luas gitu kan ya. Sehingga kami dapat fasilitas tanah gitu kan. Karena ini kan yayasan pendidikan, berbeda dengan company kan. Tapi kami didukung penuh oleh company, di backup penuh termasuk tanah dan lain-lain, sehingga dapat tanah gitu kan, kemudian membangun lah ya kan. Tapi yang bagian saya adalah membangun sistem pendidikannya gitu kan, kami berempat gitu kan. Kami berempat membangun sistem pendidikannya. Nah, yang bercirikan entrepreneur gitu kan. Saat itu sih belum ada yang bertemakan entrepreneur di Indonesia ini. Jadi kami survei ke Singapura, Bangkok, terus juga kami ikut yang disebut Entrepreneurship Education Roundtable sedunia gitu kan. Jadi di dunia tuh ada tuh wadah-wadah sekolah-sekolah yang entrepreneurship. Nah ada 5 gitu kan. Maksudnya ada 5 wilayah gitu kan. Nah kami ikut yang wilayah Asia gitu kan. Wilayah Asia, kontak-kontakan juga dengan Babson mana. Jadi mencoba melihat sebetulnya di dunia luar itu pendidikan entrepreneurship bagaimana gitu kan. Lalu diterjemahkan ke Indonesia. Dan kami bersyukur banyak dibantu oleh beberapa perguruan tinggi di luar itu kan dalam menyusun konsep itu. Dan nampaknya memang kalau di Indonesia ini salah satu yang pertama nih yang universitas bercirikan entrepreneurship. Ya, waktu awal-awal memang wajib semua entrepreneur Pak. Tapi belakangan kami menyadari bahwa semakin banyak mahasiswa, maka mahasiswa ada yang memilih kan. Entrepreneur kan tidak harus membuka usaha sendiri. Betul Pak. Entrepreneur juga bisa seperti Pak Hasim ini kan
bekerja pada perusahaan tetapi mempunyai semangat entrepreneurship gitu kan. Nah, ini disebut corporate entrepreneur. Kemudian temuan kami yang baru itu adalah bahwa bagaimana berentrepreneurs di dalam bisnis keluarga. Jadi 3 jalur itu, Pak. Teman-teman marketing menyebutnya 3 jalur sukses, Pak. Iya. Jadi bisa seperti itu. Jadi pilihan banyak karena memang kan jalan hidup tidak satu. Betul, Pak. Ya. Setelah dia selesai, mereka yang memilih. Betul. Tugas kita adalah memperlengkapi. Misalkan ada yang menarik, misalkan beberapa teman-teman yang sekarang saya menyebut mereka teman-teman, Pak. Dulu kan adik-adik mahasiswa ya. Beberapa mahasiswa itu, mahasiswa desain itu begitu keluar, kami suka ngobrol, tanya, kamu mau kemana? Aku mau kerja dulu. Loh, katanya kamu mau buka usaha sendiri. Iya, saya mau kerja sekitar 3-5 tahun, cari pengalaman, cari relasi, ya kan, sambil terus mempersiapkan bisnis saya sendiri gitu kan. Bisa juga begitu gitu kan. Bisa juga begitu. Ada juga yang langsung saya udah oke, Pak, langsung mau buka usaha sendiri. Ada yang mengatakan saya mau meneruskan bisnis orang tua karena saya punya cita-cita mau memperbaiki ini gitu kan. Apa saya udah jadul katanya, saya mau perbaiki gini gitu. Ada juga yang seperti itu. Jadi ya saya pikir memang setiap orang punya pilihan. Siap, Pak. Nah, Pak, setelah itu Pak Tony diangkat jadi rektor. Di sana ya rektor yang pertama. Rektor yang pertama Sampai 2017 lah. Karena aturan kan cuma 2 periode, Pak. Bisa diperpanjang cuma setahun, Pak. Selama jadi rektor, Pak, mungkin agak lebih dalam nih. Prestasi apa sih yang membanggakan atau membuat Pak Tony itu ya puas lah setelah. Ya memang kita berbicara kalau sebuah universitas kan berbicara jangka panjang, Pak. Bukan sekedar 5 tahun, 10 tahun, tapi 25 tahun, 50 tahun. Jadi baru nanti sungguh-sungguh kelihatan seperti itu kan. Tapi sekarang ini dalam usia 15 tahun yang di Surabaya ini, ya syukur juga saya ambil bagian di awal gitu kan, sehingga meletakkan sistem-sistem awal gitu kan. Sekarang dia sudah A gitu kan, ya, akreditasi A, terus termuda itu kan. Kemudian juga urutan rankingnya di bawah 50 di Indonesia kan sudah baik gitu kan. Kemudian kita juga sudah lengkap jurusan-jurusannya, ada fakultas kedokteran, ada fakultas psikologi, ada fakultas desain, ada fakultas teknik, ada fakultas bisnis gitu kan, udah lengkap. Ada juga fakultas tourism yang jarang orang punya ya. Iya, Pak. Ya, jadi itu juga lumayan lah menurut saya itu. Tapi sebenarnya bagi saya prestasi bukan itu sih. Yang saya merasa prestasi itu kalau ketemu dengan alumni, Pak. Ada alumni yang jadi gitu kan ya. Ada alumni yang jadi orang gitu kan. Misalkan bisnisnya berhasil, prestasinya maju sebagai karyawan gitu kan. Itu yang lebih membanggakan. Walaupun kalau bertemu mungkin kita hanya ditraktir kopi saja, itu udah sangat senang, Pak. Sangat senang gitu. Atau nggak usah ditraktir kopi lah, ditegur aja. Masih ingat saya nggak gitu. Nah, kebahagiaan dosen adalah di situ sih. Hanya melihat bahwa anak didiknya berhasil lah jadi orang. Kalau saya sih melihat karena udah 15 tahun, jadi yang tahun pertama sampai tahun ke-10 kita udah lihat alumninya kan, Pak. Nah, itu juga yang kami harapkan sebetulnya terjadi di sini gitu kan, bahwa saya percaya bahwa generasi muda kita itu sangat potensial, Pak. Generasi muda kita sangat potensial dan sangat kaya kreativitasnya. Kan mahasiswa itu kan sebenarnya makhluk kreatif. Betul. Kere tapi aktif, Pak. Kan di mana-mana mahasiswa kere. Tapi mereka sangat aktif, Pak. Jadi kreatif gitu kan. Tapi ini bercandaan, tapi sebetulnya mahasiswa sangat kreatif, sehingga kalau kreativitas itu kita bisa jaga terus, grooming gitu kan, maka ketika mereka lulus pun inovasi dan kreativitasnya akan terjaga gitu. Jadi tugas utama universitas adalah mengelola kreativitas mereka, Pak. Harusnya di situ, Ya, Pak. salah satunya kreativitas, tapi sebetulnya pola berpikir sih, Pak. Pola berpikirnya juga. Cara berpikir, way of thinking sebenarnya, way of thinking. Sebab itu interaksi itu harus dijaga dengan baik gitu ya. Jadi pengalaman saya kadang-kadang mahasiswa itu bisa ngobrol ketika kita di dalam lift gitu kan ya. Tidak harus menghadap lewat satpam segala macam. Ketika di dalam lift berdua atau banyak kan bisa ngobrol juga. Kadang-kadang kalau sama mahasiswa, bukan mahasiswi, Pak,
mahasiswa kalau di toilet kita bisa ngobrol juga gitu. Betul. Ya kan sering ke toilet, dia juga ke toilet kan ya. Atau kadang-kadang saya suka sengaja turun sebelum pandemi ini kan Pak ya, turun ke kantin mahasiswa, duduk di situ ngobrol gini. Jadi lebih leluasa gitu untuk menyerap aspirasi mereka sih. Siap. Jadi melalui interaksi itu kita bisa menjaga momentum mereka belajar ya. Jadi saya tadi sengaja memang bertanya kepada Pak Tony untuk mengungkapkan prestasinya, ternyata tidak mau diungkapkan prestasinya. Tapi catatan kami, UC di Surabaya adalah salah satu universitas PTS terbaik di Indonesia, Tribunars. Ya biar orang lain yang ngomong Pak, saya yang ngomong. Terlalu sombong nanti Pak. Ya, Mungkin segan terbaik, ngomong. kita berusaha menjadi yang terbaik Pak ya. Salah satu universitas terbaik di Indonesia, PTS terbaik. Nah, setelah dari Universitas Ciputra Surabaya, Pak Tony ini nampaknya ditugaskan khusus ke sini. Betul ya, betul. Jadi kan kalau kita mau mengutus orang, yang diutus yang jangan yang inilah, yang afkiran gitu, yang afkiran. Diutuslah yang baik gitu Yang ya. baik, ya. Saya mempunyai tim yang baik sih Pak. Misalkan marketing kami adalah marketing yang paling sukses di Surabaya, jadi bawa ke sini gitu kan. Kemudian juga beberapa teman-teman seperti ketua jurusan kami juga yang terbaik gitu kan. Jadi kita nggak ngutus ya, kamu udah nggak kepake di sini, nggak ada kerjaan, udah pergi ke Makassar, nggak begitu Pak. Beda nih Pak, beda. Biasanya Beda kalau konsep. pengembangan perusahaan ya ini tidak terpakai di sini, Nggak Pak, nggak. ini terbaik nih yang kirim Ya, yang semua. terbaik yang dikirim gitu, karena harus bisa tidak mengekor terus gitu Pak. Tapi kita belajar dari sana, dibawa ke sini pengalaman-pengalaman semua gitu kan, termasuk cara mengajar. Misalkan yang paling kentara itu ya Pak. Kentara tuh bahasa Indonesianya Pak. Yang paling kelihatan. Iya. Yang paling kelihatan cara mengajar kami, misalkan karena di sana sudah terus digali dan kami juga mengantisipasi ketika harus online itu kan kita cari cara sedemikian rupa. Jadi memang kami sangat serius dalam menerapkan cara belajar. Kita punya center namanya Teaching Learning Center. Jadi semua dosen harus lulus sertifikasi basic atau apa gitu, harus ada di situ. Tempat untuk mengupgrade dosen di situ Ya, juga. karena kalau Bapak kan dari media, yang Bapak jual berita kan. Kalau developer yang dijual rumah. Kalau universitas yang dijual apa? Sumber Dosennya sebetulnya Pak. Ya ilmu kan dari dosen kan, dari dosen. Jadi kami memang sangat concern sama dosen. Dosen-dosen yang ada di kami ini sebahagian dari Jawa, dari Surabaya, ya. Sebahagian adalah sesuai dengan saran bapak-bapak dari Dikti sini, ya kan, orang sini yang kita latih di sana. Jadi dimagangkan dulu di sana, atau kalau tidak dimagangkan pun terus berinteraksi lah gitu kan. Yang dari dosen LL2 Dikti Pak. Ya, Wilayah jadi orang-orang Makassar, orang-orang lokal sini yang potensial kami bawa ke Surabaya setahun gitu kan, terus bawa ini. Jadi memang persiapannya lumayan lama juga sih Pak. Wah, menarik nih Pak. Nanti bagaimana geliat pendidikan di Sekolah Bisnis Makassar ini? Jadi sebetulnya ini kan amanah dari, sebetulnya amanah ya, semua pendidikan adalah amanah Tuhan ya, tapi dalam konkretnya ini amanah dari almarhum Pak Ciputra untuk melaksanakan pendidikan beliau. Jadi ketika kami direkrut pertama, terus saya mengatakan ya siap lah gitu kan ya, siap untuk memberikan yang terbaik. Pesan beliau seperti itu kan, dan kami juga menyandang nama besar kan. Jadi kalau saya kurang serius, nama Pak Ciputra juga jadi ternoda gitu kan. Jadi nama besar itu merupakan kebanggaan, tapi juga tidak mudah untuk dijaga gitu. Iya, karena kan namanya melekat di universitas ini. Ya, sebab itu namanya juga Universitas Ciputra gitu. Salah satu pengusaha terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Ya, Ciputra. saya berharap kalau beliau masih bisa melihat gitu ya, mungkin beliau senang bahwa akhirnya universitas ini kembali ke tanah Sulawesi kan, Ya, tanah betul. tempat dia lahir kan. Beliau orang Sulawesi. Jadi Betul. dari dulu dia kan punya cita-cita itu juga kan. Kan nggak mungkin kita bikin di Parigi Pak. Kampungnya kan di Parigi. Iya, pergi mutung. Parigi ya nggak mungkin, tapi Sulawesi kalau di Tengah Makassar sekarang. ya secara
ekonomi masih bisa survive gitu. Siap Pak. Ini Pak, masuk di teknik informatika setelah dari teknik elektro kan ambil teknik informatika. Menarik nih Pak. Nampaknya apakah memang dulu sudah menebak zaman ke depan itu akan lebih ke teknologi informasi atau memang kebetulan aja tuh Pak? Ya sebetulnya kan ini kan intervensi yang di atas sama kita kan Pak. nggak bisa semua dari kita sendiri kan. Intervensi ilahi selalu ada gitu kan. Nah kenapa bisa masuk ke situ juga bukan kebetulan gitu ya, pasti ada campur tangan yang di atas lah ya. Jadi saya belajar memang teknik elektro ya kan. Kemudian ketika belajar di Australia juga memperdalam teknik elektro dalam bidang telekomunikasi. Telekomunikasi. Tapi ketika menjabat di Surabaya itu kan ilmunya terpakai sih, terutama cara berpikir, menganalisa apa gitu kan. Tapi ternyata didorong menjadi apa lebih banyak ke arah leadership gitu kan. Untuk memimpin, untuk apa gitu kan. Nah, jadi memang perjalanan hidup akan setiap fase apa? We have every season of life gitu. Setiap season of life itu kan punya tema-tema sendiri, punya rencana-rencana sendiri. Jadi waktu mahasiswa ini sudah lulus ini sekarang ini kan sudah 50 mesti apa gitu kan. Ada rencana-rencana baru yang kita buat. Nah, begitu pula dalam hal apa? Pemahaman keilmuan. Misalkan saya tidak bisa lagi sekarang tarik-tarik kabel kan. Betul. Atau bikin coding udah nggak kuat gitu kan. Tapi dengan pengalaman yang ada, dengan perjalanan hidup yang ada, kita memasuki wilayah-wilayah baru dalam kehidupan ini. Sebab itu ini juga yang kami terapkan ke mahasiswa gitu kan. Karena fondasi berpikirnya yang kita juga ikut rapihkan Pak. Bukan cuman skill atau knowledge, konten ilmunya gitu kan. Tapi cara berpikirnya, karena nanti yang dibawa itu terus Pak sampai kemana-mana. Sehingga dia bisa menganalisa hidupnya bahwa apakah memang harus komputer boleh saja, atau komputer manajemen silahkan juga gitu kan, nggak ada sesuatu yang salah gitu kan. Tapi dari awal ini kan harus dibangun sebuah karir, sebuah perjalanan hidup yang baik gitu. Nah kalau dari saya itu bukan kebetulan gitu kan, itu masuk jurusan dulu nggak ada komputer Pak zaman saya kuliah. Jadi elektro di dalamnya ada teknik komputer, ada teknik telekomunikasi, elektronika dan lain-lain. Kemudian teknik komputer berkembang gitu kan. Ada teknik komputer sendiri, terus ada software engineering, kemudian ada sistem informasi, ada multimedia, ada apa gitu kan. Nah, berkembang. Sekarang pun ilmu dan jurusan-jurusan yang kita itu coba mengikuti perkembangan zaman. Ya, nampaknya sekarang ilmu-ilmu Bapak yang kembangkan dulu 15 tahun yang lalu sekarang udah dipakai semua. Ya. Zaman dulu malah kita bingung Pak ketika orang belajar. Saya ingat dosen saya mengatakan begini, dia kebingungan katanya. Itu waktu itu tahun ketiga Pak. Jadi dia bilang, saya mengajarkan kalian teknik yang mutakhir. Tapi begitu kalian lulus, teknik yang mutakhir itu sudah tidak mutakhir lagi. Terus saya mengajarkan lagi yang mutakhir sama yang adikmu katanya. Tapi ketika adikmu itu lulus, dia juga nggak mutakhir lagi katanya. Ya. Saya terus mengajarkan pada adik dari adikmu teknik yang mutakhir, tapi ketika dia lulus nggak mutakhir lagi gitu kan. Nah jadi dari situ dia bilang pelajarannya adalah sesuatu yang bisa terus mengikuti kemutakhiran itu bagaimana gitu. Daripada belajar yang mutakhir ini, tapi ada suatu pegangan atau suatu fondasi, ada suatu pemikiran, ada suatu konsep gitu kan, sehingga mutakhir ini berkembang sampai mana kita masih bisa mengikuti. Nah saya pikir itu juga menginspirasi saya. Oh iya ya, kalau jurus ibaratnya kalau jurus silat itu mungkin ada yang bisa ngalahin, tapi kalau kita bisa menganalisa bahwa dalam berolah silat itu ada pakem-pakemnya itu yang kita pegang. Siap Pak. Nah Pak, ini kan cukup lama di Makassar, sejak 2020 sudah mempersiapkan. 2018 saya udah bolak-balik sini Pak. Wah, udah 18. Aduh. 2020 ditunjuknya. Oh, sejak 2018. Sudah ditunjuk. Ya, persiapan itu kan. Membangun gedung ini juga kan setahun lebih, Pak. Iya, Pak. Belum cari lahan, cari apa, izin dan lain-lain itu. Kan lama juga. Jadi 2 tahun lah kami persiapan. Artinya sejak saat itu, Pak, udah sering tinggalkan keluarga, Pak, kalau begitu. Ya, pergi bertugas lagi ke Makassar.
risiko jabatan lah Pak. Untuk mengatur waktu nih Pak supaya tetap erat hubungannya dengan keluarga gimana Pak? Ya pertama sih ya secara konkret saya selalu menelpon ke rumah, selalu menelpon update kebijakan apa gitu kan ya. Maksudnya pengembangan di sini gimana gitu kan. Kemudian memang biasanya saya ajak istri saya juga kalau ke proyek kemana supaya dia juga kenal siapa-siapa yang ada di sini gitu kan. Iya, iya. Nah kebetulan istri saya juga dulunya wanita yang bekerja, jadi lebih mudah sih. Jadi lebih mudah memahami pekerjaan kami gitu kan. Ya kan. Jadi usahakan komunikasi tetap baik dan quality time juga baik, secara teratur juga pulang gitu kan. Ya kita mungkin nanti melihat pengembangannya bagaimana, apakah dia ikut ke sini atau bagaimana gitu kan. Tapi sekarang belum sih. Siap. Kalau anak-anak kebetulan sudah besar. Iya. Yang satu juga jadi dosen nih. Di UC juga Pak? Enggak, di Jakarta sih. Oh lebih ke Jakarta beliau. Ya. Yang satu masih kuliah sih. Siap Pak. Jakarta ikuti jejak Bapak anaknya? Saya sih nggak nyuruh, tapi dia sendiri. Waktu dia lulus dia sudah. Waktu dia lulus S1, kemudian dia mau cari kerja, sambil nunggu kerja kan ada bimbingan belajar, ada apa dia ikut. Kemudian suatu hari dia datang sama saya, Pak, kayaknya aku enjoy kalau ngajar. Passionku di sini kayaknya ini coba. Terus saya bilang jangan kadang ngikut papa gitu ya. Terus ini kan. Terus dia bilang kayaknya sih udah oke dalam kali kedua bertemu gitu ya ngobrol. Ya sesudah itu kita mulai carilah beasiswa apa untuk dia bisa studi lanjut itu kan. Dan ternyata dapat beasiswanya, ya berarti ini tadi campur tangan ilahi itu kan ya. Dapat beasiswanya, dia sekolah selesai pulang. Nah, di sini dapatlah masuk jadi ke situ. Jadi dosen. Universitas di Jakarta. Jakarta ya. Negeri Pak? Bukan, swasta juga. Swasta juga. Siap Pak. Nah Pak, ada yang menarik dari nilai Universitas Ciputra yang saya baca, integritas, profesional, dan entrepreneurship. Bagaimana caranya mentransfer ketiga nilai ini Pak ke mahasiswa? Oke, jadi integritas, profesionalisme, dan entrepreneurship itu merupakan prinsip yang akumulasi dari seluruh pemahaman Pak Ciputra dulunya. Jadi ya beberapa tahun atau fase-fase akhir dari hidup beliau dia berhasil menyimpulkan bahwa yang paling penting adalah integritas. Terus profesionalisme itu berarti kita bisa sustain kan. Integritas itu kita bisa dipercaya orang kan. Kemudian entrepreneurship. Jadi bukan hanya entrepreneurship, tapi ada profesionalisme juga. Itu juga kita terapkan ke dalam pola pendidikan kita kan. Tidak semua jadi entrepreneur, bisa juga jadi profesional kan. Tapi dua-duanya apapun yang diambil harus mempunyai integritas. Nah, integritas ini paling gampang kita mulai dari dosen dan karyawan universitas itu kan. Jadi misalkan integritas dalam nilai, bukannya ya kamu menyenangkan apa sih itu, tapi juga integritas itu kita bentukkan dalam sistem misalkan. Jadi misalkan kalau kita mau menilai mata kuliah ini, yang dinilai itu aspek ini dari awal sudah dikasih tahu. Jadi kamu dapat tugas sekian persen, tugas ini yang dilihat apanya, prosesnya, hasilnya, kontennya, deliverynya atau apanya gitu kan. Nah kamu bisa dapat ini. Jadi anak-anak juga lihat, oh iya, kalau aku berusaha aku dapat bagus ini, kalau aku nggak berusaha aku nggak dapat bagus. Jadi terbuka ya kan, transparansi misalkan. Masalah nilai itu kalau itu udah aman, maka yang lain-lainnya akan jauh lebih mudah gitu. Terus juga ada misalkan ada assessment, peer assessment atau apa, teman-temannya bisa menilai dia sehingga tidak bisa ketahuan lah gitu kan. Jadi itu salah satu hal itu. Kemudian kita juga berusaha, sebetulnya integritas itu gampang Pak. Lakukan aja apa yang kamu katakan. You do what you say. Iya. As simple as that itu Pak. Ya, tetap komitmen dengan perkataan misalnya Pak ya. Tetap melakukan ya. Kalau ini jadi ya, kalau ini kita bilang seperti ini, nah itu sangat susah Pak. Gampang diomongin tapi bisa dilaksanakan gitu kan. Bisa dilaksanakan. Kami mencoba itu yang paling sederhana supaya bisa di-trust sama orang gitu. Nah, biasanya implementasinya ke mahasiswa itu misalkan
masalah nyontek misalkan. Jadi saya kalau datang sama mahasiswa, kamu kenapa nyontek? Nggak bisa. Kalau nggak bisa datang sama saya, nanti saya ajarin. Kenapa mesti nyontek gitu? Ya betul. Dan juga sistem kita itu, misalkan kalau tugas sangat susah nyontek Pak. Misalkan saya ngajar di S2 gitu kan. Iya Pak. Nah, mereka presentasi papernya beda, gimana mau nyontek Pak, papernya aja beda. Tugasnya gitu. Papernya beda. Kemudian yang dikejar justru mereka diminta saling berkompetisi dalam ide, dalam kreativitas gitu kan. Mereka malah kan ujian juga boleh buka buku gitu kan. Sekarang kan ujian modelnya banyak buka buku. Ya, bahkan ujian pun ada yang bisa dibawa pulang gitu kan. Mau nyontek gimana kalau dibawa pulang? Ya nyontek terus kan isinya, tapi juga nggak bisa. Jadi kita juga mencoba bahwa kreativitas itu mulai dari pengelola, dosen gitu kan, baru ke mahasiswa supaya kelihatan. Jadi memang harus dosennya juga yang membuat sebuah contoh ya, model. Jadi model yang teladan. Mungkin orang tidak bisa menyontek kan? Agak susah sih Pak, karena juga sama lah kayak kita bikin skripsi, tesis, disertasi, kalau plagiat kan langsung kena. Iya betul. Itu secara prinsip, secara teknisnya kan banyak alat ukurnya Pak. Bisa dilihat, begitu masuk ke sistem kelihatan Pak. Oh ini sama nih, pasti kamu ngelihat dari sana sini gitu. Tetapi yang kita tekankan memang bagaimana dia mengembangkan dirinya Pak. Dan menemukan dirinya terus mengembangkan dirinya gitu kan. Bukan sekedar lulus, dapat ijazah atau apa gitu. Karena kan education kan preparing somebody for life. Jadi bagaimana kita memperlengkapi mereka supaya bisa hidup, bukan hanya supaya lulus Pak. Bagaimana mereka bisa melanjutkan hidup setelah sekolah atau ya. Itu lebih penting Pak daripada sekedar ijazah bagus nilainya atau itu. Siap. Nah kita rehat dulu sejenak ya untuk Tribuners beberapa menit sambil kita masuk ke sesi terakhir dengan Pak Tony, Ketua Sekolah Bisnis Makassar. Oke, Tribuners, kembali lagi di Tribun VIP bersama Ketua Sekolah Bisnis Universitas Ciputra Makassar, Bapak Tony Antonio.
Nah, sebelum saya lanjut ke Pak Tony, ada beberapa pertanyaan nih Pak, siap. yang akan nampaknya mesti dijawab oleh Pak Tony. Dari Pak Harley, izin tanya Pak, apa akan dibuka pasca sarjana di UC? Oke, jadi rencananya akan dibuka, tapi persyaratan kan S2 hanya bisa dibuka kalau S1 sudah meluluskan, Pak. Itu kan, tapi kami sedang mencoba juga beberapa model lain gitu kan. Apakah ada model online, lalu kami membantu di sini supaya teman-teman di Makassar bisa juga belajar gitu kan. S2 entrepreneurship gitu kan. Kalau di Surabaya udah ada Pak? Di Surabaya ya, Surabaya sudah ada S2-nya. Surabaya sudah ada S2 dan sedang mempersiapkan jenjang atasnya lagi juga kan, tapi kami masih mencoba sementara ini konsentrasi ke yang ini supaya jalan. Mungkin tahun depan mungkin kita akan pikirkan tentang S2, bisa jalur menunggu S1 sini atau juga bekerja sama dengan yang lain. Siap Pak. Nah yang kedua Pak, dari Pak Arif nih, lokasi kampusnya di mana dan prodi apa saja yang dibuka Pak Tony Antonio? Ya, lokasi kami di CPI. CPI itu apa? Center Point of Indonesia. Center Point of Indonesia di Pantai Losari. Jadi kalau ada Lego ke kanan, kita ke kiri. Lego ke kanan, kita ke kiri. Paling ujung sih. Jadi paling ujung hampir sampai pantai. Tidak terlalu jauh pantai sih. Jadi dari sini, dari tempat saya dan Pak Hasim ini sudah kelihatan pantai ini. Sudah di depan. Jadi kami dapat fasilitas tanah di sini sehingga kita harapkan menjadi tempat yang baik juga untuk para mahasiswa belajar. Kalau capek matanya bisa lihat pantai gitu. Jurusan yang dibuka saat ini baru jurusan bisnis, jadi resminya program studi manajemen, tetapi kami ada spesialisasi seperti yang saya jelaskan di awal. Jadi jurusan manajemen tapi proyeknya atau dalam bahasa lama itu skripsinya, tugas-tugasnya itu kita arahkan kepada baik yang manajemen maupun yang digital bisnis, maupun yang komunikasi, maupun yang tourism, bahkan ada yang kuliner. Ada juga yang fashion. Nah, kami memakai fasilitas kami yang ada di Surabaya semua gitu kan. Jadi nanti kalau misalkan kampus Merdeka Belajar itu kan harus ada 2 semester itu keluar dari kampus tempat kita belajar sini. Jadi keluar dari sini mencari belajar di tempat lain. Salah satu tempat yang kita siapkan adalah kampus Surabaya itu, selain kampus-kampus lainnya. Nah di Surabaya itu kami punya beberapa fasilitas yang bagus, seperti lab komunikasi kita baik, gitu kan, lab kuliner kita baik, sebab itu kita adopsi di sini juga. Ada juga yang menarik yaitu lab fashion. Agak jarang sini jurusan fashion. Kami waktu itu mengundang satu profesor fashion dari Korea untuk membantu membentuk kurikulum di Surabaya itu kan. Kita harapkan ini juga beberapa labnya bisa dipakai selama Merdeka Belajar itu. Siap Pak. Masih ada nih Pak? Oh, dia ditarik tadi anaknya. Tetap jaga protokol kesehatan, kemudian kita jaga terus protokol. Tetap jaga ini Pak. Ini pun sudah 25% nih Pak. Yang hadir di sini sudah 25% per hari ini. Sesuai dengan surat edaran Pak Wali, jadi 25% ya kita, dosen-dosen sudah work from home semua Pak. Jadi bisa bekerja dari rumah ya. Kami juga jaga jarak ini terus. Tidak lepas masker udah double juga. Siap Pak. Ya kita berharap cepat pulih lah Pak, supaya bisa bagaimanapun belajar lebih enak tatap muka Pak. Kalau online itu ya kita harus tetap mengajar online, mahasiswa harus tetap belajar, tapi walaupun tidak maksimal, bagaimanapun caranya dengan sebaik-baiknya kita buat studio, ngajarnya seatraktif mungkin, tetap saja tidak bisa menggantikan yang tatap muka. Karena ada interaksi yang hilang, ya interaksi langsungnya. Siap Pak. Itu Pak tadi dari teman-teman kita di platform YouTube, dan kita lanjut untuk sesi terakhir dari Pak Tony. Pak Tony, selanjutnya apa nih yang akan Pak Tony kembangkan? Pertama, jurusan ini lancar dulu Pak ya. Sekolah ini lancar dulu. Lalu kami akan menambah jurusan-jurusan baru sehingga memenuhi ketentuan dikti untuk menjadi universitas misalkan.
Nah, nanti jurusan-jurusan yang lain dibuka, apakah akan buka kedokteran ataukah tidak, nanti itu perkembangan selanjutnya sih ya. Tapi yang pertama lancar dulu ini supaya memenuhi semua rekognisi baik nasional maupun internasional gitu kan. Terus yang kedua kan kalau di perguruan tinggi itu prosesnya 4 tahun Pak Hasim. Betul Pak. Jadi sejak masuk sampai keluar kan 4 tahun. Nanti baru itu bisa dilihat evaluasi kurikulum ini kurangnya apa, kelebihan di mana, kekurangan di mana gitu kan. Nah, apakah perlu ditambah kerjasama? Nah, kami punya modal sih ya kerjasama juga kan dengan beberapa perguruan tinggi, dengan perusahaan ngikut yang di Surabaya. Jadi nebeng, jadi nggak usah mulai dari awal gitu. Apakah perlu itu? Apakah nggak usah ke luar negeri, di dalam negeri aja kita belum tahu. Gitu. Kita nanti evaluasi gitu kan. Evaluasi. Siap. Jadi itu yang tadi saya sebut dengan konteks Makassar itu kan. Belum tentu lebih bagus mengirim keluar, mungkin mengirim ke Jakarta lebih baik gitu kan misalkan ya. Nah itu kan nanti bisa kelihatan. Nantilah mungkin Pak Tony ketemu dengan mahasiswanya, diskusikan yuk mau kemana nih? Atau ya kita lihat perkembangan ini juga situasi sih Pak. Saat ini kan masih sulit ya. Tapi yang pasti kalau Bapak tanya apa yang akan saya lakukan, saya tuntaskan persiapan ini, mempersiapkan jurusan baru, kemudian sesuai dengan renstra kami, terus memperbaiki supaya kampus Makassar ini, kampus kita di Makassar ini bisa dikenal secara nasional gitu. Jadi bisa juga orang memilih ke sini, bukan hanya orang sini tapi orang luar pulau pun di Jawa atau di Sumatera bisa memilih ke sini. Nah itu salah satu rekognisi kan bahwa kita sudah dikenal nasional atau secara internasional Pak. Misalkan kalau pengen belajar entrepreneurship yang ABCD, datanglah ke Makassar misalkan. Nah itu sudah pernah kami lakukan juga dan kita akan lakukan ulang di sini. Bagaimana supaya rekognisi internasional itu, sehingga alumni itu bisa bangga Pak, saya lulusan mana gitu. Saya pikir itu penting bagi para mahasiswa. Siap Pak. Nah Tribuners, itu tadi perbincangan saya dan nampaknya semua yang kita bahas tadi sangat memberikan nilai ya, terutama nilai-nilai yang dimiliki oleh Pak Tony dan selama Pak Tony memimpin Universitas Ciputra di Surabaya dan sekarang sudah di Makassar. Nah, Tribuners jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan karena pada saat ini negeri kita masih dilanda pandemi COVID-19. Tetap jaga jarak, kemudian rajin cuci tangan dan tetap memakai masker ketika Anda berada di luar ruangan tentunya maupun di dalam ruangan dengan bersama teman-teman lainnya. Oke, itu tadi perbincangan saya dan terima kasih Pak Tony. Mungkin bisa disapa Tribuners dulu apa yang mau disampaikan. Semua yang melihat dan mendengar ya kan. Kami punya salam Pak. Salam entrepreneur. Ini Pak. Iya. Jadi Bapak bisa begini juga, salam entrepreneur. Siap. Terima kasih Pak Tony sudah bersedia menjadi tamu saya dan tamu di Tribun VIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semua.